Selamat pagi adik-adik, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bapak, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam lalu Mari kita berdoa memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, harinya Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan beribadah pada pagi hari ini. Kami akan bersuka cita, Tuhan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita puji Tuhan sama-sama. Skala minggu. Haleluya. Kita tangan dibilang ya. Kita terus puji Tuhan. Haleluya. Anak-anak imut-imut, pujiannya girang-girang firman Tuhan, oke timnya sekali haleluya, sekali haleluya, haleluya.
tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama sambut firman Tuhan, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau seperti Samuel kecil yang mendengarkan dan sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian seperti Samuel kecil. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar firman-Mu. Mari Tuhan berfirman-Lah. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar firman-Mu, yang taat dengar firman-Mu, yang taat dengar firman-Mu. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mendengar cerita firman Tuhan untuk hari ini. Sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami kembali mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu tolong kami untuk mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini. Tuhan Yesus berkati kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap dengar cerita firman Tuhan hari ini? Nah, Kak Christine mau mengingatkan kembali kepada adik-adik. Siapa yang ingat cerita firman Tuhan minggu lalu tentang apa ya? Ada yang ingat? Minggu lalu kita merayakan hari Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Hari di mana Roh Kudus diturunkan, dicurahkan kepada setiap orang percaya, terkhusus terlebih dahulu pada murid-murid Tuhan Yesus, ya. Nah, Pentakosta ini merupakan hari pencurahan Roh Kudus, ya, di mana Roh Kudus turun dalam setiap hati kita dan menolong kita, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik ingat tidak kisahnya bagaimana saat Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid, ya, angin bertiup sangat kencang. Kemudian Roh Kudus dikatakan di kisah para rasul di cerita minggu lalu seperti lidah-lidah api yang menghinggapi murid-murid Tuhan Yesus yang masih ada. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus dicurahkan, adik tahu apa yang terjadi setelah itu? Murid-murid Tuhan Yesus yang tadinya takut, ya kan? Murid-murid Tuhan Yesus kan bersembunyi karena takut akan ditangkap oleh prajurit-prajurit, ya.
karena mereka mengikuti Tuhan Yesus. Jadi mereka sembunyi supaya tidak ditangkap. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, murid-murid Tuhan Yesus menjadi berani, ya. Akhirnya mereka keluar, ya, menghadapi orang banyak. Tidak itu saja, murid-murid Tuhan Yesus juga bersaksi tentang Tuhan Yesus. Terlebih lagi murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus, ya, Bapak Petrus juga menjadi saksinya Tuhan Yesus, bercerita tentang Tuhan Yesus, ya, sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, banyak orang diselamatkan. Wah, luar biasa sekali ya pekerjaan Roh Kudus membuat murid-murid Tuhan Yesus menjadi berani dan melakukan yang baik menurut kehendak Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita untuk melakukan segala sesuatu yang baik, menolong kita untuk mengetahui perbuatan yang baik dan yang jahat, yang baik dan yang tidak baik, perbuatan yang tidak disukai Tuhan ataupun perbuatan yang disenangi Tuhan. Nah, sekarang Kak Christine mau tanya kepada adik-adik. Kak Christine punya cerita. Ini ada seorang anak. Anak ini merebut mainan temannya. Adik-adik tahu tidak? Ini perbuatan Roh Kudus apa tidak ya? Ada anak yang merebut mainan temannya. Apakah ini perbuatan Roh Kudus? No, tidak. Ini bukan merupakan perbuatan Roh Kudus, karena perbuatan Roh Kudus menolong kita untuk berbuat yang baik. Ayo sekali lagi Kak Christine mau kasih pertanyaan. Nah, adik-adik dengar cerita Kak Christine. Ada seorang anak yang memukul temannya. Apakah ini perbuatan Roh Kudus? Coba jawab. Oh, salah. Ini bukan perbuatan Roh Kudus, karena perbuatan Roh Kudus menolong kita untuk melakukan tindakan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau pukul teman perbuatan Roh Kudus tidak? Tidak, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Karena tadi Kak Christine katakan, Roh Kudus menolong kita untuk melakukan yang benar, untuk melakukan kehendak Tuhan. Itulah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap hari. Sekarang dengarkan cerita Kak Christine lagi ya. Kak Christine punya cerita lagi. Nah, ada seorang anak. Dia melihat temannya yang jatuh dari sepeda. Kemudian dia menolong temannya. Apakah ini perbuatan Roh Kudus? Yes, ini adalah perbuatan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus mengingatkan kita untuk melakukan yang benar, yaitu menolong teman yang jatuh. Ya, kalau temannya jatuh harus ditolongin, ya, dibantu. Boleh nggak diketawain? Temanku jatuh, salah ya, itu tidak benar. Kalau kamu menolong temanmu yang jatuh, itu tandanya kamu melakukan yang benar. Itu merupakan perbuatan Roh Kudus dalam hidup anak-anak yang mengingatkan anak-anak untuk berbuat yang benar. Sekarang dengarkan lagi cerita Kakak Christine, ya. Kamu tebak ya, ini perbuatan Roh Kudus atau tidak? Nah, ada seorang anak. Nah, anak ini membawa 2 roti. Berapa roti? Ada 2 ya. Kemudian dia lihat temannya. Temannya ini dia halus-halus perutnya. Kayaknya perutnya lapar deh. Nah, sedangkan temannya ini yang perutnya lapar tidak punya makanan. Apa yang harus dilakukan? Ternyata anak yang
punya kue tadi, yang punya roti tadi bagi rotinya. Ini perbuatan Roh Kudus atau bukan ya? Ya, betul. Ini merupakan perbuatan Roh Kudus. Jadi, anak yang berbagi ini merupakan perbuatan yang benar, perbuatan yang baik, sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sudah tahu ya bagaimana perbuatan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bagaimana Roh Kudus menolong kita untuk melakukan yang baik. Jadi setiap hari, setiap waktu Roh Kudus menolong kita untuk kita melakukan perbuatan yang baik, yang benar menurut firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-16, seperti ayat hafalan kita satu ini ya. Kita baca sama-sama yuk ayat hafalan kita juga sekaligus ayat firman Tuhan kita pada hari ini. Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa yang menolong kita? Siapa yang menyertai kita? Yang menolong dan menyertai kita adalah Roh Kudus yang menuntun kita supaya kita berbuat yang baik, yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, itu tadi Kak Christine sudah ceritakan bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengingatkan kita untuk selalu berbuat yang benar sesuai dengan perintah Tuhan. Dan kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Kami boleh mendengar bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Roh Kudus kiranya terus menyertai kami, menolong kami dan mengingatkan kami untuk kami selalu berbuat yang benar sesuai dengan perintah Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa untuk persembahan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Terimalah dengan sukacita persembahan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami memberi. Amin. Kita menaikkan pujian sama-sama, aku diberkati. Kita beri persembahan kita bagi Tuhan ya. Kamu bisa bantu mama papa, kita tolong mereka untuk mentransfer ke nomor rekening QRIS berikut ini atau memberikan secara langsung. Mari kita naikkan pujian, kita mau memberi bagi Tuhan. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Terima kasih.
Yesus memberkati. Kita mau ada di penghujung ibadah KA kita pada pagi hari ini. Kita akan terima berkat Tuhan. Adik-adik yang di rumah, mari kita ajak mama dan papa dan kita mau terima berkat Tuhan. Bagi adik-adik yang berulang tahun sepanjang bulan Juni ini atau pada minggu ini, selamat ulang tahun ya, panjang umur, sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Kita bangkit berdiri sama-sama terima berkat daripada Tuhan. Kita naikkan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari kita pulang terima berkat Tuhan. Kita berdoa, Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan memberkati untuk anak-anak yang sepanjang bulan ini dan minggu ini berulang tahun. Kiranya Tuhan memberikan umur yang panjang, kepintaran dan hikmat daripada Tuhan. Berdoa untuk orang tua mereka dan juga sekolah mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati anak-anak dimanapun berada. Berkat yang daripada Allah Bapa di dalam Kristus Tuhan dan penyertaan kuasa Roh Kudus-Nya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengakhiri ibadah KA kami pada pagi siang hari ini. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan.